Halo semuanya. Oke. Perkenalkan, nama saya Kutsia dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 2402111003 dari kelas IKA 24D. Di sini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudulkan Putri Ikan dan juga Danau Toba. Let's go. Di suatu hari, ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara di dalam hutan belantara. Pekerjaannya hanya mengumpulkan bahan makanan dan juga kayu bakar dari sekitarnya. Pekerjaan itu pun dia lakoni setiap harinya. Suatu ketika dia mencari kayu bakar dan juga bahan makanan di hutan, dia melihat adanya sungai. Dan dia melihat bahwa di dalam sungai tersebut ada sekelompok ikan yang bisa ia ambil. Kemudian ia pun pulang ke rumah untuk membuat sebuah alat penangkap ikan dari bila bambu dan juga bila kayu. Setelah alat itu selesai dibuat, ia kembali lagi ke dalam sungai tersebut dan ditaruhlah alat penangkap ikan tersebut di dalam sungai dengan beras dalam gulungan kain di dalam bubuk ikan tersebut. Setelah itu, dia pun pulang kembali ke rumah. Keesokan harinya, ketika dia kembali ke sungai dan ingin melihat alat penangkap ikan tersebut, dia terkejut bahwa ada sebuah ikan yang ukurannya relatif besar dan berwarna kemasan di dalam alat penangkap ikannya. Ia pun akhirnya membawa ikan tersebut pulang ke rumah dan bermaksud untuk memakan dan memotong ikan tersebut. Sesampainya di rumah, ketika dia hendak memotong ikan tersebut, tiba-tiba ikan tersebut itu bisa berbicara. Dia berbicara, "Wahai pemuda, aku adalah jelmaan ikan mas di sungai ini. Jangan potong aku dan jangan masak aku, melainkan simpanlah aku di dalam 3 hari dan di dalam tempat yang tersembunyi." Lalu ditaruhlah selama 3 hari itu ikan tersebut. Setelahnya 3 hari tersebut, ikan tersebut berubah menjadi seorang gadis yang cantik jelita. Ia pun berbicara kembali, "Aku berutang budi padamu. Kau telah menyelamatkanku dari kutukan dewata. Aku tidak keberatan jika aku menjadi istrimu." Akhirnya si gadis cantik jelita itu menjadi istri dari seorang pemuda tersebut. Namun sebelum itu dia membuat suatu perjanjian yang dibuat agar kelak ketika jika punya anak, jangan sampai anak tersebut itu tahu kalau misalkan asal usul dia itu dari ikan dan juga rahasia-rahasia menyangkut asal usulnya. Kalau misalkan sampai anak itu tahu, maka akan ada bencana besar atau malapetaka dahsyat terjadi, dan sang pemuda itu menyetujui persyaratan tersebut. Tidak berapa lama mereka menikah dan menjadi seorang suami istri. Ia pun dikaruniai seorang anak laki-laki yang attitude-nya itu sangat jelek atau tabiatnya itu sangat buruk, kayak gak peduli, tumbuh besar dengan manja, kemudian juga pemalas. Suatu hari sang ibu pun menyuruh anaknya untuk mengantarkan bekal makan siang ke ayahnya yang sedang bekerja di sawah. Akan tetapi di setengah perjalanan bekal tersebut dihabiskan oleh anaknya tanpa sisa. Sang ayah pun yang sudah teramat lapar, ia pun memuncak amarahnya dan berkata, "Kurang ajar, tidak tahu diuntung, dasar anak ikan," kata sang ayah kepada anaknya. Anak tersebut pun terkejut dan berlari pulang untuk mengadukan semua perbuatan dan perkataan ayahnya ke ibunya. Sang ibu yang mendengar aduan anak tersebut merasa pilu dan kecewa sangat berat kepada suaminya yang telah melanggar perjanjian yang ia setujui selama ini. Perlahan-lahan, sisik keemasan mulai muncul di dalam tubuh sang ibu tersebut dan anak tersebut. Keduanya pun berubah menjadi sebuah ikan. Sang ayah yang menyadari kesalahannya, ia langsung kembali ke rumah. Dia meraung dan meratapi nasib dan menyaksikan anak dan istrinya yang sudah berubah menjadi seekor ikan. Tangis dan semua penyesalannya tidak bisa merubah apa-apa. Semua sudah terlanjur terjadi. Dan suatu ketika, guruh menggelegar, kilat pun menyambar dan hujan lebat pun turun berhari-hari di daerah rumah pria tersebut. Lama-kelamaan, air itu menutupi tempat tinggal mereka yang ada di lembah. Dan perlahan-lahan juga tempat tinggal mereka itu
menjadi sebuah perairan yang luas. Kemudian si ayah menguburkan dirinya di tanah yang tidak terendam air. Kini perairan tersebut terkenal dengan sebutan Danau Toba, dan tempat ayah yang menguburkan diri adalah Pulau Samosir.